Situasi kian mencekam. TKA Cina bawa senjata laras panjang, serang pekerja lokal seperti Tentara Merah Cina. Heboh, TKA Cina terlatih seperti tentara saat bentrok dengan pekerja lokal di PT GNI Morowali Utara. Melansir demokrasi.id, geger sebuah video memperlihatkan gerakan tubuh pekerja Cina seperti terlatih dan disebut mirip tentara saat bentrok di Morowali Utara. Gerakan-gerakan TKA Cina yang terlibat kerusuhan dengan pekerja lokasi itu dicurigai bukan orang sembarangan. Bentrokan TKA Cina dan tenaga lokal Indonesia di PT GNI di lokasi pertambangan nikel Morowali Utara, Sulawesi Tengah atau Sulteng tak terhindarkan Sabtu siang 14 hingga 15 Januari 2023 dini hari. Bentrokan atau kerusuhan itu menewaskan 2 orang pekerja tambang nikel di Morowali Utara. Beberapa truk operasional perusahaan juga dibakar oleh massa. Bentrokan itu dipicu oleh aksi karyawan asal Indonesia sendiri yang dikabarkan hendak mogok kerja, namun disebut bahwa karyawan asal negeri tirai bambu Cina itu tak terima. Informasi yang didapat terjadi aksi pemukulan yang diawali oleh TKA atau WNA Cina terhadap pekerja lokal Indonesia itu. Selain itu, dalam aksi bentrokan itu banyak video yang beredar di media sosial dengan narasi yang berbeda. Bahkan sebuah video yang dibagikan membubuhi narasi bahwa TKA Cina itu terlatih seperti gerakan tentara saat bentrokan terjadi. Nampak pekerja Cina terlatih seperti tentara dalam sebuah video yang beredar. Bentrokan tersebut terjadi sejak pukul 10.00 WITA pagi pada Sabtu hingga Minggu 15 Januari 2023 dini hari. Bahkan sebuah kanal YouTube menyebutkan tentara TKA Cina serang pekerja lokal. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube itu terlihat aksi bentrokan terjadi pada 14 Januari 2023. Sejumlah netizen mengomentari aksi TKA Cina kepada pekerja lokal itu. TKA arogan, layak diusir dari tanah air. Pemerintah jangan apatis, harus bertindak tegas untuk melindungi rakyatnya, tulis MWen. Parah. Rakyat jelata bagai tidak punya pemimpin. Orang asing datang dengan kejamnya dan begitu leluasa menginjak-injak martabat warga bangsa. Di luar negeri pekerja lokal paling diprioritaskan dan sangat diistimewakan. Berbanding 90 derajat dengan yang terjadi di negeri plus 62, komentar Nur Hamidikan. Sementara itu, bentrok TKA Cina dan pribumi dampak buruk kebijakan Jokowi impor uli kasar. Akademisi yang juga pengamat politik Rocky Gerung menyebut urusan antara tenaga kerja asing atau TKA Cina dan tenaga kerja Indonesia atau TKI PT Gunbuster Nickel Indonesia Industri atau GNI bukan sekedar masalah etnis antara pekerja Cina dan pribumi. Hal yang paling mendasar adalah soal ketidakadilan. Jadi di latar belakang Morowali itu ada ketegangan modal di situ, bukan sekedar kecemburuan etnis di situ. Bahwa ini Cina versus lokal, enggak. Di situ ada ketidakadilan yang dasarnya eksploitasi kapitalistik. Ungkap Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior FNN Haksabeno Arif di kanal YouTube Rocky Gerung Official. Nama sumber tetap FNN itu bilang, bangsa ini sebenarnya bangsa yang toleran. Hal itu bisa dilihat di pasar-pasar para penduduk lokal atau pribumi dan etnis Cina berdampingan menjajakan dagangannya. Jadi kita lihat bangsa ini sebetulnya toleran, hanya bila terjadi ketidakadilan yang menyangkut perut maka terjadi ketegangan terangnya. Diketahui kerusuhan yang terjadi pada Sabtu 14 Januari 2023 lalu dan itu berujung dengan tewasnya 3 pekerja, 1 TKA Cina dan 2 TKI. Lebih lanjut, Rocky menegaskan bahwa kerusuhan yang terjadi di pabrik nikel di Morowali Utara tidak terjadi di pasar-pasar karena di sana tidak ada eksploitasi. Sementara pada industri strategis seperti pabrik nikel, TKA cenderung terlihat lebih mewah, hidupnya lebih makmur. Itulah yang menyebabkan ketegangan sosial. Jadi bukan karena etnisitas, tapi karena ketidakadilan yang disebabkan oleh favoritisme negara kepada modal Cina dalam hal ini.
Ketegangan, kata Rocky, makin meruncing melihat kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Presiden Jokowi misalnya pada suatu kesempatan dia bilang pekerja Indonesia pemalas dan tidak bisa mengoperasikan teknologi. Namun di sisi lain malah mengimpor pekerja kasar. Kenapa Jokowi mengimpor memasukkan tenaga kerja yang juga bisa dilakukan oleh anak Indonesia lokal? Jadi sopir, jadi pengangkut material, segala macam. Itu yang menimbulkan kesenjangan pendapatan dan sekaligus potensi kerusuhan sosial, pungkasnya. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.